Musabaqah Tilawatil Quran Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat ke-38 di Kota Solo, babak final cabang kitab standar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw binutqin biharfin mufhamin kaqa wa a wa fa aw biharfin mamdudin. لأن الممدود في الحقيقة حرفان ولا تبطل الصلاة بتلفظه بالعربية بقربة توقفت على اللفظ كنذر وعتق كأن قال نذرت لزيد ب1000 أو أعتقت فلانا، وليس مثله التلفظ بنية الصوم أو اعتكاف لأنها لا تتوقف على اللفظ فلم تحتج إليه، ولا بدعاء جائز ولو لغيره بلا تعليق ولا خطاب لمخلوق فيهما فتبطل بهما عند التعليق كأن شفى الله مريضي فعلى عتق ركبة أو اللهم اغفر لي إن شئت، وكذا عند خطاب مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم ولو عند سماعه لذكره على الأوجه. Sudah. Tadi dibaca kaqa, wa'a, wafa. Qa apa artinya? Apa sih Qa? Jamin. Ada isim yang satu huruf. Huruf apa? Qa. Huruf Qa katanya biharfin, tadi baca biharfin mufhamin, huruf yang bisa dipahami. Kalau dipahami mafhum. Alfin ya 1000 ya. Oke. Kemudian yang terakhir walau inda sima'i. Sima' ini apa sih Pak? Maksud dari apa? Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan markan. Masyarakat ini sama'an wa sama'an, bukan sima'an. Sama'an, sami'a yasma'u sama'an, bukan sima'an. Ya? Oke. Coba terjemahkan. Pertanyaan namu dulu lah, dihabiskan namu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara hal yang membatalkan salat adalah mengucapkan satu huruf namun memberikan sebuah makna. Contoh huruf T
kemudian i dan fi, atau memberikan huruf yang seharusnya tidak lemah dilacak mat. Karena pada dasarnya huruf yang dipanjangkan itu adalah dua huruf. Kemudian tidaklah batal sholat seseorang lantaran mengucapkan lafaz yang berbahasa Arab yang berhampiran dengan lafaz sholat tersebut. Contohnya seperti nazar atau memberikan guru. Seperti dia mengatakan nazartu li Zaidin bil alfi atau aqtabtu fulanan. Dan hal ini tidak bisa disamakan dengan melafazkan niat puasa ataupun niat i'tikaf. Karena niat puasa dan niat i'tikaf ini perlu atau tidak tergantung pada lafaz, maka dia tidak butuh pada hal itu. Dan juga tidak batal sholat dengan adanya doa yang diperbolehkan, walaupun untuk orang lain tanpa adanya sebuah kaitan. Dan tidak pula adanya batal sholat karena ada khitab terhadap makhluk lain. Maka sholat menjadi batal ketika hal itu dihubungkan dengan orang lain. Seperti ketika hal itu ada di sana unsur penghubungan, seperti mengatakan mudah-mudahan Allah menyembuhkan sakitku, atau sambungannya jika kesehatan Allah menyembuhkan sakitku maka di atasku adalah memerdekakan budak, atau wajib bagiku untuk memerdekakan seorang budak. Atau dia mengatakan Allahumma ghfirli in syi'ta. Begitu juga ketika menjadikan kitab makhluk selain dari Muhammad SAW, walaupun ketika mendengar namanya untuk zikir saja dalam pendapat yang wajib. Ya, coba apa yang Anda paham dari sini? Ada beberapa pemahaman yang bisa kita ambil dari kajian kita pada pagi hari ini, bahwa yang pertama, salat akan batal ketika kita mengucapkan atau melafazkan satu huruf saja, namun satu huruf ini memberikan makna. Contoh T memang jumlah hurufnya satu huruf saja, namun dia dapat memberikan sebuah makna. Atau Q dan V. Atau kita memanjangkan sebuah huruf yang seharusnya tidak panjang, maka jika hal ini terjadi, sholat seseorang juga akan menjadi batal. Kemudian tidaklah batal sholat orang yang mengucapkan talafuz dengan Arabiyah, dengan bahasa Arab, seperti mengatakan nazar li Zaidin bi alfin dan seterusnya. Kemudian hal itu tidak bisa kita samakan dengan orang yang meniatkan berpuasa ataupun beriktikaf. Kemudian boleh juga hukumnya atau tidak batallah sholat seseorang yang mengiringi sholatnya dengan doa-doa yang dibolehkan. Ya. Di awal teks dikatakannya satu huruf yang memberi pemahaman ki batal salat. Lalu tadi di pertengahannya dikatakan lagi wala tabtulus salatu bi talaffuzi bil arabiyyah. Tidak batal mengucapkan nadar. Satu huruf katanya batal. Ini 3 huruf nih, nadar. Kenapa tidak batal? Karena hal itu berkaitan dengan munajat waktu berdoa. Nadar, idkhul. Apa kaitan dengan munajat ini? Nadar, idkhul. Karena dalam syarah sebetulnya ada munajat lillah. Idkhul juga munajat. Karena di sana disamakan di sini. Berarti kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa hal ini disamakan. Jadi pemahaman maknanya tergantung penggunaan lafaz Arabiyahnya. Bahasa ini biasa digunakan untuk adab, untuk ibadah, gitu ya. Sekarang bawasan lagi.
Di antara salat sunat yang dianjurkan ada namanya salat tasbih. Salat tasbih. Coba Anda ceritakan salat tasbih ini apa? Apa dalilnya? Kapan waktu pelaksanaannya? Dan bagaimana tata cara pelaksanaannya? Baik, adapun dalil pelaksanaan salat tasbih ini pada suatu ketika saya jujur saya lupa hadisnya. Namun inti saya konsultasi dari hadis itu adalah bahwa alangkah rugilah orang yang sepanjang hayatnya tidak pernah melaksanakan satu kali salat tasbih. Adapun waktu pelaksanaannya kita boleh melaksanakannya di siang hari dan boleh melaksanakannya di malam hari. Ketika kita melaksanakannya di siang hari, maka kita menggabungkan keempat rakaat ya kepada 4 rakaat. Sementara ketika kita melaksanakannya di malam hari, kita pisahkan menjadi 2 rakaat. Nah, adapun tata cara pelaksanaannya kita membacanya seperti biasa. Usaha salat tasbih, kalau kita memisahkan berarti rakaatain, kalau kita gabungkan berarti 4 rakaatin. Ingat ya. Kemudian nanti setelah kita membaca bacaan zikir dalam membaca bacaan dalam salat, seperti setelah membaca surat dalam rakaat pertama, kita akan membaca Al-Fatihah, kemudian diajarkan membaca surah Al-Kafirun di rakaat yang pertama. Kita bertasbih sebanyak 15 kali setelah membaca surat. Sementara di rakaat kedua kita membaca surah Al-Ikhlas juga bertasbih 15 kali. Adapun pada gerakan lainnya kita hanya bertasbih 10 kali. Nah, begitu juga ketika kita hendak naik ke rakaat berikutnya setelah sujud, kita tidak langsung naik. Kita dulu istirahat terlebih dahulu sebanyak 10. Dan ketika dulu istirahat tersebut kita membaca tasbih sebanyak 10 kali. Jadi total tasbih selama salat itu adalah 300 kali. Berapa? 300 kali 300. kalau 4 rakaat ya. Iya. Kalau 4 rakaat. Iya. Kalau 4 Semuanya. rakaat 300 kali. Iya. Ada waktu yang tidak boleh di saat itu melaksanakan salat tasbih. Waktunya. Ya. Ya, berarti ada waktu kita dilarang untuk melaksanakan salat tasbih ketika kita belum melaksanakan salat fardu mungkin. Wa yukrahu tahriman salatun kan naflil mutlaqi wa minhu salatut tasabih. Jadi makruh tahrim hukumnya kita untuk melaksanakan salat tasbih Pada waktu setelah tergelincir, setelah asar, setelah subuh dan setelah waktu istiwa. waktu istiwa. Ya, waktu istiwa. Nah, ketika kita lupa membaca tasbih saat ruku selama sebanyak 10 kali tadi, bolehkah kita menggantinya saat tidak? Tidak. Kenapa? Karena itu hanya amalan sunnah. Sama harus bertakbir ketika salat Idul Fitri. Saya kata kita lupa takbir, maka tidak boleh ganti karena itu hanya amalan sunnah. Nanti katanya 1 rakaat tasbihnya 75 kali. Kita saat ruku lupa kita membaca 10 kali tasbih. Saat ruku nih. Lalu kita i'tidal. Bolehkah kita menggantikan bacaan ruku tadi ketika i'tidal? Kalau kita bayangkan hanya untuk ganti saja itu tidak boleh. Itu ada diiringi dengan niat zikir dan niat tilawah. Ketika kita lupa saat ruku itu membaca tasbih 10 kali subhanallah, gitu, kita tidak boleh menggantinya di waktu i'tidal dan boleh menggantinya ketika sujud. Jadi yang ketinggalan saat ruku tidak boleh dibaca saat i'tidal, mesti dibaca saat sujud. Kenapa? Karena i'tidal itu rukun qasir, rukun yang pendek dalam sholat. Tidak boleh diperpanjang dengan tasbih. Yang jelas 1 rakaat harus 75 kali tasbih menurut kita ini. Ya, saat ruku tidak boleh, tapi boleh dibaca saat sujud. Begitu juga tasbih saat duduk istirahat boleh digantikan pada saat rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca Al-Fatihah
dibaca dulu subhanallah tasbihnya itu sebagai pengganti dari yang kita tinggalkan. Dan membaca takbir untuk rakaat kedua bukan saat berdiri. Nah, ketika bangkit dari sujud hingga duduk istirahat sejenak. Di situ kita takbir ya. Saat berdiri tanpa takbir ya. Terus memang ada hadis Nabi jadi mengatakan kalau bisa dalam 1 minggu atau 1 bulan itu jangan pernah kosong dari sunnah tasbih. Dalil salat tasbih dalam Al-Quran, fasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Fasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Bertasbihlah siang dan sore dan pagi. Ya, tasbih. Syukran, jazakallah khair.